warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diah Desasiana, CGP Angkatan 9, SMK Negeri Kapati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya disinggih oleh Bu Aprilia Diah Hasuti SPD selaku guru bahasa Inggris. Selamat pagi Bu April. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Oke, ini saya dan Bu April akan melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian nanti setelahnya saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu April di kelas sebagai bentuk daripada supervisi akademik seperti itu. Tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu April. Kemudian adapun tujuan dari supervisi akademik sendiri adalah untuk mengetahui jalannya dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Bu April Diah Hasuti sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri Kapati. Nah, pentingnya kenapa percakapan pra-observasi ini kita lakukan ya Bu April ya. Yang pertama sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu April melakukan pembelajaran di kelas, sehingga Bu April bisa lebih siap lagi, kemudian juga percaya diri agar bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid, seperti itu Ibu. Oke, mungkin Bu April nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Bu April. Mungkin yang pertama Ibu lebih kepada apa tujuan yang ingin Ibu April capai dalam pembelajaran yang nanti akan dilakukan di kelas ini? Oke Ibu Priska, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini dengan pembelajaran ada tujuan ya Ibu, mestinya peserta didik diharapkan mampu menganalisa, menyimpulkan makna, mempresentasikan dan mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks lisan maupun tulis dalam bentuk recon secara kritis, kreatif dan santun terkait biografi teks. Oke, berarti ini tentang biografi teks ya, lebih ke sejarawan seperti itu Ibu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di tahap observasi pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas ini? Sebagai era pengembangan, saya menggunakan pengetahuan peserta didik bisa menerapkan penggunaan simple past tense karena di sini rekonteks itu menggunakan tenses juga nanti dalam penulisan. Kemudian kedua, keterampilan peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang biografi teks itu sendiri. Kemudian ada budaya positif, tercipta kenyamanan belajar siswa. Ya, saya berusaha memposisikan diri sebagai seorang manajer ya, untuk memberikan supaya siswa termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian ada berdiferensiasi. Di sini nanti saya memberikan dalam bentuk produk ya, nanti hasilnya produk. Kemudian PESN-nya saya memberikan ice breaking terlebih dahulu seperti itu. Berarti kurang lebih ada 5 poin ya Ibu ya. Yaitu yang pertama tentang aspek area pengembangannya, yaitu tentang segi area pengetahuan, keterampilan, lalu ada budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensi produk tentunya tadi, dan juga pembelajaran sosial emosional atau PSI. Oke. Lalu kalau kita telah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu April tadi ya. Saya ingin juga mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu April nanti di kelas. Mungkin kalau bisa saya spesifikkan di sini ada strategi pembelajarannya, mungkin metode pembelajarannya, dan juga model pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti saat di kelas. Seperti itu Ibu. Mungkin bisa disampaikan. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi produk ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok berdasarkan keaktifan itu ya Bu. Kemudian model yang saya gunakan ini PBL, Problem Based Learning.
dan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, selain ada diskusi kelompok, itu kan ada tanya jawab, kemudian penugasan. Di sini saya menggunakan strategi juga dengan model talking stick dan flashcard. Oke, ternyata banyak juga ya Bu ya. Yes. Kombinasinya banyak sekali ya. Strateginya tadi berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan menggunakan PSE, tentunya diferensiasi produk ya Ibu ya. Lalu kemudian setelah itu modelnya PBL atau problem based learning dengan metodenya ada diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, apa tadi Bu, talking stick dan juga ada flashcard seperti itu. Oke Ibu, lanjut ya Bu ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan atau Ibu gunakan selama pembelajaran di kelas Ibu? Untuk media pentingnya tetap ya Bu, pakai laptop, ada LCD, kemudian proyektor. Nah di sini kan ada talking stick juga tadi, berarti saya harus menggunakan stick, kemudian flashcard yang berupa picture, gambar atau dalam bentuk tulisan seperti itu. Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi secara gamblang rencana yang akan dilakukan Bu April nanti ketika dalam pembelajaran di kelas sudah sangat tersusun dengan baik ya rencananya Ibu. Oke, kemudian Ibu mungkin pertanyaan kira-kira kapan Ibu mau melakukan proses pembelajaran di kelas ini sesuai dengan rancangan yang tadi Bu April sudah susun seperti itu? Perkiraan Senin ya Bu, Senin tanggal 11 Desember. Ya. Jam terakhir biasanya Bu jam 9.10. Oh, jam 9.10 ya. Mungkin di kelas apa Ibu? Di kelas kecantikan 2 nanti rencana Ibu. Oke, Senin ya Bu ya. Iya, Senin. Oke, mungkin nanti saya akan berusaha hadir ketika Bu April sedang melakukan proses pembelajaran di kelas untuk melakukan observasi dari pembelajaran Bu April pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 di kelas 10 kecantikan 2 jam 9.10. Ya, jam ke 9.10. Oh, jam 9.10 ya, jam terakhir ya Bu ya. Oke. Nanti akan saya usahakan untuk bisa hadir karena memang harus melihat langsung proses pembelajaran yang harus Ibu lakukan. Oke Ibu, mungkin sebelum saya teruskan Ibu, nanti di akhir setelah Bu April melakukan proses pembelajaran di kelas dan saya melakukan proses observasi terhadap pembelajaran Bu April, kita nanti akan ada satu percakapan lagi Ibu, yaitu percakapan tentang pasca observasi, di mana nanti rencananya juga akan dihadiri oleh pengajar taktik yaitu Ibu Nur Hikmah Yurestuti SPD MPD. Ya, nanti biar kita juga bisa bersama-sama untuk bisa menelaah bagaimanakah proses observasi yang sudah kita lakukan dengan supervisi akademik yang saya lakukan dengan metode coaching Ibu ya. Oke Ibu, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mungkin pertanyaan terakhir ini Bu. Nah, bagaimana perasaan atau kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan pagi hari ini? Semoga saya bisa menyampaikan lebih baik lagi ya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan seperti itu ya. Jadi saya juga berusaha untuk sebaik dan semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran ke anak sesuai yang sudah saya rancang dari awal dengan model pembelajaran saya. Seperti itu. Iya, berarti ya mohon bimbingannya juga. Tidak Ibu. Tidak Bu, nanti pasti bisa ada seperti mengajar biasanya. Ya mungkin itu Ibu April, terima kasih atas segala waktunya. Semangat untuk proses observasinya, proses pembelajaran kelasnya. Sedang nanti ya Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau kita cukupkan sekian tentang percakapan observasi kita pada kesempatan kali ini Ibu. Ya, terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu April. Iya. Demikianlah
proses percakapan pra-observasi tentang supervisi akademik dengan metode coaching yang saya lakukan. Sampai ketemu kembali pada sesi observasi dan juga pasca observasi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diah Desasiana, CGB Angkatan 9, SMK Negeri 3 Pati, Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Tia Diah Hastuti SPD selaku guru bahasa Inggris sebagai guru yang diobservasi, dan juga Ibu Nur Hikmah Yuli Astuti SPD MPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi pasca pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Aprilia Diah Hastuti SPD. Oke Bu April, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Ya. Bu Nur Hikmah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Bu April dan juga Bu Hikmah sudah bersedia untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini Bu ya. Nanti mungkin begini Bu April, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu April di kelas. Bersedia Bu April ya? Ya, bersedia. Oke Bu April. Pertama-tama mungkin lebih kepada bagaimana perasaan Bu April setelah melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Tegang Bu, tapi alhamdulillah bisa belajar dengan baik. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, tegang tapi lancar ya. Kemudian mungkin bisa diceritakan kembali Ibu tentang area pengembangan yang kemarin sudah disampaikan dan tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan terkait dengan pembelajaran di kelas. Ya Bu, ada area pengembangan yang ada di pembelajaran saya, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian pembelajaran berdefisiasi dan PSE seperti itu. Untuk pengetahuan, peserta didik bisa menerapkan penggunaan simple past tense. Kemudian untuk keterampilan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang biografi. Kemudian untuk budaya positif, tercipta kenyamanan belajar sehingga saya sebagai guru memposisikan diri sebagai seorang manajer seperti itu, juga memberikan satu motivasi kepada siswa. Kemudian berdiferensiasi, saya memilih berdiferensiasi produk. Kemudian untuk PSE saya memberikan sedikit ice breaking kepada siswa. Oke, baik. Ternyata banyak ya Ibu ya, ada perkembangannya, ada pengetahuan, keterampilan, budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ya Ibu ya, atau PSE. Oke Ibu, lalu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu akan lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan semua dalam pembelajaran di kelas Ibu? Sejauh ini alhamdulillah Bu, bisa semuanya sudah berhasil dengan saya lakukan pembelajaran di kelas. Oke, baik Ibu. Lalu dari pembelajaran yang sudah Bu April lakukan, mungkin adakah kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dijumpai Bu April dalam pembelajaran di kelas? Misalkan seperti apa kendala-kendalanya Ibu? Ini mungkin kebanyakan ya dari pembelajaran yang lain. Kalau bahasa Inggris itu ya seperti itu, biasanya anak itu merasa belajar bahasa Inggris itu sulit. Jadi siswa itu kurang begitu memperhatikan, kadang seenaknya sendiri mau ngobrol atau ya semacam itu ya Bu, kurang aktif lah istilahnya seperti itu. Ya, kurang aktif ya. Mungkin spesifiknya kurang aktifnya itu seperti apa Ibu ya? Lebih spesifiknya lagi kurang aktifnya ya kadang ngobrol, ngelamun seperti itu ya. Tapi kalau untuk diskusi sudah baik atau bagaimana Ibu? Kalau berdiskusi kadang juga masih ada yang kurang aktif, masih pasif gitu lah istilahnya ya Bu, pasif. Hanya cenderung bisa mengandalkan teman. Ada seperti itu. Oke Bu ya, jadi masih ada beberapa kendala yang mana tadi mungkin anak-anak kurang aktif ya dalam pembelajaran di kelas, baik itu ketika memperhatikan Bu April sendiri ketika menjelaskan atau mungkin kurang aktif dalam hal diskusi seperti itu Bu April ya. Oke, lalu
berdasarkan kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Bu Abdul hadapi tadi di kelas ya, kira-kira kenapa hal itu mungkin bisa terjadi Ibu? Mungkin karena saya tidak menggunakan apa ya Bu, seperti pengelompokan berminat gitu ya. Jadi mungkin anak merasa kurang nyaman seperti itu, bisa tidak ya apa ya namanya, tidak sesuai dengan minat anak secara apa, sehingga anak mungkin cenderung kurang semangat untuk apa namanya, mempelajari atau berdiskusi Ya. tentang itu. Jadi karena pengelompokan anaknya belum sesuai dengan minat seperti itu ya Ibu ya. Mungkin tidak sesuai dengan pengelompokan, tidak minat dengan anak secara visual atau Estetik ya estetik seperti itu. ya, audiovisual visual estetik seperti itu ya. Ya. Jadi belum adanya pengelompokan hal itu. Lalu kira-kira apa lagi yang menjadi alasan terjadi kendala-kendala itu tadi Bu? Iya, mungkin tergantung. saya kurang memberikan satu pertanyaan tematik aja mungkin ya Bu. Jadi apa, anak kurang bersemangat untuk Oh ya, jadi di awal masih kurang adanya pertanyaan tematik yang mungkin bervariasi atau spesifik lagi ya, untuk sehingga spesifik. kurang tertarik Ya. seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, lalu dari hal yang sudah tadi kita gali bersama ya Bu ya, kira-kira dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana tindak lanjut seperti apa mungkin yang akan nanti Bu April lakukan atau lakukan perubahan ke depan terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu April lakukan? Dari tadi ya Bu yang jelaskan, mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik kayak gitu ya, terkait dengan minat siswa, dan juga memberikan pertanyaan tematik yang lebih spesifik sehingga siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Oke baik, berarti nanti akan ada asesmen diagnostik ya, pastinya di awal pembelajaran atau mungkin di awal semester akan ada yang namanya asesmen diagnostik seperti itu Ibu ya. Oke, kira-kira kapan Ibu April mau melakukan perbaikan rencana pembelajaran yang lebih baik ini Bu? Mungkin akan saya lakukan perbaikan ya. Ini kan ya sudah semester akhir, jadi mungkin ya bisa dilakukan semester yang akan datang seperti itu Bu. Jadi ada perbaikan yang lebih. Mungkin nanti ya Bu di semester genap ya, karena semester 1 sudah mau berakhir. Mungkin itu seperti itu ya Bu April. Oke Bu April, terima kasih luar biasa, tetap semangat Ibu dalam mendampingi dan juga mendidik anak-anak seperti itu ya. Sukses Ibu April. Terima kasih Bu Friska. Ya, semoga rencana pengembangan dan perubahannya bisa berjalan lebih baik sehingga nanti pembelajaran yang dilakukan Bu April di kelas bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu, terima kasih buat waktunya tentang observasi pasca pembelajaran yang sudah dilakukan Bu April di kelas. Oke, kemudian di sini mungkin bisa saya lihat pada Bu Nur Hikmah ya, Yuli Astuti SPD NPD ya Ibu ya, untuk bisa memberikan umpan balik terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan terhadap Bu April Yadi Astuti terkait pembelajaran yang di kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu. Monggo Bu Nur Hikmah sudah bisa menyampaikan umpan balik. Terima kasih Bu Priska dan Bu April atas waktunya. Biasa. Kesan pertama ketika observasi dilaksanakan pasca pembelajaran di kelas itu sangat luar biasa. Ini sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa supervisi secara coaching yang dilakukan oleh Bu Priska sudah sangat lengkap. Dimana yang pertama kali adalah tujuan yang sudah diberikan, yang dipertanyakan kepada Bu April sudah ada jelas. Kemudian identifikasi masalah-masalah mengenai apa kelebihan dalam mengajar dan beberapa hal kendala yang dihadapi oleh Bu April ketika mengajar itu sudah terencana dengan baik. Kemudian Bu April sendiri juga mengadakan aksi apa ketika Bu April ingin supaya pembelajarannya lebih bagus dan pertanyaannya sudah mengenal. Demikian juga mengenai
hal apa yang akan dilakukan supaya pembelajarannya Bu April ke depan lebih baik lagi? Ini pertanyaan dari Bu Priska sudah lengkap, sempurna, terjawab dari coaching model Tirta, dan alhamdulillah apabila semua observer, semua guru bisa melaksanakan ini, maka insya Allah tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai dengan maksimal. Terima kasih waktunya Bu Priska dan Bu April. Oke, terima kasih Bu Nurhima. Ya, mungkin itu dulu ya Ibu. Terima kasih atas waktunya terkait dengan supervisi akademik dengan metode coaching ya Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua sesi dan tahapan dari mulai pra observasi, kemudian observasi yang dilakukan oleh Bu April, yaitu melakukan pembelajaran di kelas, dan kemudian sesi yang terakhir ini yaitu pasca observasi bersama dengan Bu April dan juga Bu Nurhima sudah selesai dilakukan. Mungkin ini merupakan salah satu contoh metode supervisi akademik atau supervisi akademik dengan metode coaching. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua yang akan melakukan supervisi akademik dengan metode coaching. Mungkin itu sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Bu April dan juga Bu Nurhima. Selamat melakukan aktivitas dan semangat selalu kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell her dinner every night time? Wow.